Halo, perkenalkan nama saya Yudi Haryadi. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang pengambilan sampel. Distribusi T atau yang sering dikenal dengan distribusi student adalah distribusi sampling yang cukup populer yang memungkinkan kita melakukan berbagai pengujian statistik dalam kondisi sampel yang kecil. Misalkan kita akan melakukan penelitian menggunakan sampel secara random berdasarkan populasi yang memiliki distribusi normal. Apa itu distribusi T? Distribusi T atau distribusi student merupakan distribusi sampling yang digunakan untuk pengujian statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Dengan menggunakan distribusi T, kita bisa melakukan pengujian statistik untuk memperkirakan parameter yang tidak diketahui seperti standar populasi dengan cara menggunakan distribusi sampel untuk mengubah standar deviasi populasi. Rumus untuk menghitung rata-rata populasi. Rata-rata populasi adalah rata-rata dari semua nilai dalam populasi tertentu dan dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam populasi yang dilambangkan dengan penjumlahan X dibagi dengan jumlah nilai dalam populasi yang dilambangkan dengan N. Ketika seluruh kumpulan data diambil untuk menghitung parameter statistik, kumpulan data tersebut adalah populasi. Untuk menghitung rata-rata populasi suatu kelompok, pertama kita perlu mencari jumlah semua nilai yang diamati. Jadi jika jumlah total nilai yang diamati dilambangkan dengan X, maka penjumlahan dari semua nilai diamati menjadi EX, dan misalkan jumlah observasi dalam populasi adalah N. Rumusnya dipresentasikan sebagai berikut. Prosedur analisis varian. Dalam sebuah analisa, uji T dan uji Z digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata secara bersama-sama yang hanya dapat diterapkan pada dua kelompok saja. Cara lain untuk menguji rata-rata sampel adalah dengan menggunakan uji varians. Analisis varians adalah prosedur yang menerapkan porsi varians ini pada setiap kelompok dari variabel independen. Caranya dengan membandingkan secara simultan beberapa variabel dapat memperkecil kesalahan. Keunggulan analisis varian adalah mampu melakukan uji perbandingan untuk banyak variabel. Tujuan dari analisis varian adalah untuk menemukan variabel independen dalam penelitian dan menentukan bagaimana variabel tersebut berinteraksi dan mempengaruhi tanggapan atau perlakuan. Sebuah penelitian tentang kandungan tar pada rokok ingin menguji apakah kandungan tar pada masing-masing merek rokok sama. Penelitian ini didasarkan pada klaim dari 3 produsen rokok yang berbeda bahwa rokok mereka lah yang paling rendah kandungan tarnya. Untuk menguji klaim ini dipilihlah masing-masing 5 batang rokok dari 3 merek, yaitu merek A, B, dan C. Hasil pengujian terhadap kandungan masing-masing merek rokok tersebut adalah sebagai berikut. Merek A, kandungan tarnya 0,16, kemudian 0,14, 0,21, 0,14, dan terakhir 0,13. Dan merek B 0,19, 0,20, 0,23, 0,18, 0,19, dan C 0,21, 0,17, 0,19, 0,23, dan 0,20. Dari data tersebut, ujilah apakah ada perbedaan dalam kandungan tar untuk ketiga merek rokok yang diuji. Pengujian dilakukan dengan menggunakan level kepercayaan 95%. Jawab. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tahap pengujian hipotesis yang harus dilakukan adalah
merumuskan hipotesis. Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah H0, tidak ada perbedaan kandungan tar pada ketiga merek rokok tersebut. H1, satu atau lebih pasangan dari rata-rata terdapat perbedaannya. Menentukan level signifikasi. Level signifikasi yang digunakan adalah 95% atau dengan alfa 5%. Menentukan alat uji statistik. Pada pengujian ini, jenis uji statistik yang sesuai digunakan adalah uji F, satu faktor atau one way ANOVA. Menentukan kriteria keputusan HO ditolak jika F hitung lebih besar F. Tabel atau dengan membandingkan nilai sig lebih kecil 5% atau 0,05. F tabel dicari dengan F V1 sama dengan P minus 1 dalam kurung 3 min 1 sama dengan 2 dan V2 sama dengan N minus P dalam kurung 15 minus 3 adalah 12.